Serial silat yang ke-334. Novel fiksi bela diri dan sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak cerita berlanjut. Gunung Suci Tujuh Warna. Setelah pertarungan sengit memperebutkan teratai abadi Lingjing, tempat itu kembali tenang seperti sebelumnya. Pada saat ini, di sebuah lembah di utara Gunung Ilahi Tujuh Warna, ada sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua, Xiao Nunu bersembunyi di sini. Setelah beberapa latihan pernapasan dan penyembuhan, kondisi Xiao Nunu kembali normal. Kekuatan spiritual yang mengering juga dikembalikan hampir ke keadaan semula. Alasan mengapa Xiao Nunu memilih tempat ini adalah untuk melakukan yang sebaliknya. Berita bahwa dia telah memenangkan teratai abadi spiritual murni mungkin telah menyebar ke seluruh medan pertempuran peringkat surgawi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiao Nunu harus menemukan tempat yang cukup tenang untuk memurnikan teratai abadi spiritual murni dan mengaktifkan arai kenaikan spiritual dan pemecah alam. Selama periode ini, Xiao Nunu tidak boleh diganggu. Terlebih lagi, dalam pertempuran 10.000 kaisar, Li Xiao, yang berada di puncak peringkat surgawi, bukanlah yang terkuat. Di atasnya, ada 10 anggota daftar dewa. Xiao Nunu tidak dapat menjamin apakah masih ada anggota daftar dewa yang tersisa di medan perang daftar surga. Oleh karena itu, Xiao Nunu harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Tidak seorang pun menyangka aku akan kembali ke sini lagi. Gumam Xiao Nunu dalam hati. Pada saat ini, Dewa Pedang Berekor 9 mengingatkan, dalam proses penyempurnaan teratai abadi roh murni dan pembukaan, arai kenaikan roh dan pemecah alam, fluktuasi energi yang besar akan dihasilkan. Xiao Nunu mengangguk, aku tahu, jadi aku berencana untuk langsung pergi ke lantai pertama Pagoda Emas Pancer untuk melakukan dua hal ini. Dewa Pedang Berekor 9 berkata, itu mungkin, Pagoda Emas Pancer dapat secara efektif mengisolasi semua fluktuasi kekuatan spiritual. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu segera memasang beberapa penghalang di pintu masuk gua. Kemudian dia memanggil boneka Mahiyat Iblis dan memerintahkannya untuk menjaga pintu masuk gua. Setelah memastikan berulang kali bahwa tidak ada celah lain, Xiao Nunu segera memanggil Menara Emas Pancer. Kemudian dia bergerak dan memasuki lantai pertama Menara Emas. Swiss. Cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu memasuki menara dengan badan aslinya. Dengan latar belakang pasir kuning, ada istana kuno yang menjulang tinggi di depan mata Anda. Tidak peduli berapa kali dia datang ke sini, Xiao Nunu akan tersentuh oleh pemandangan di hadapannya. Tepat di atas istana kuno terdapat gerbang tertutup yang terlihat seperti roda bintang. Gerbang itu mengarah ke lantai 2 Menara Emas Pancer. Di sanalah Ratu Malam Kegelapan berada. Xiao Nunu mendarat di tembok kota dan kemudian duduk bersila. Bas! Pikirannya bergerak, dan sekuntum teratai suci yang indah muncul di hadapan Xiao Nunu. Teratai abadi murni berbeda dengan teratai setan pembunuh. Yang terakhir berwarna merah darah. Teratai peri Lingjing warnanya hampir putih keperakan dan sedikit transparan. Selama aku menyempurnakannya, aku bisa mengaktifkan Spirit Ascension and Realm Breaking Formah Teihon. Mata Xiao Nunu menunjukkan antisipasi. Tanpa membuang waktu, Xiao Nunu mulai memurnikan teratai abadi Lingjing. 3 hari kemudian, segalanya damai di luar Pagoda Emas Pancer. Sesekali, beberapa sosok terbang di atas Gunung Ilahi Tujuh Warna, tetapi tak seorang pun dari mereka menemukan gua di bawahnya. Di dalam Pagoda Emas Pancer, Xiao Nunu akhirnya berhasil memurnikan teratai abadi Lingjing. Teratai peri murni yang tergantung di depannya bergerak dengan cahaya lembut nan indah, dan setiap kelopak teratai tampak luar biasa dan hidup. Tiba-tiba, Xiao Nunu membuka matanya, dan berteriak dengan suara yang dalam. Teratai abadi spiritual murni, buka, berdengung. Dalam sekejap, teratai abadi spiritual murni bersinar terang, meledak dengan kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya. Kemudian, teratai abadi murni meluas dengan cepat, dan dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, sebuah formasi besar menyebar di kehampaan. Berbeda dengan formasi malapetaka aneh dan mematikan di dunia fana, formasi kenaikan roh dan penghancur alam ini lebih sakral. Tiap-tiap pola susunan dibentuk oleh anyaman tanaman merambat berwarna giok. Di tengah formasi tersebut terdapat pola teratai ilahi yang sangat indah dan besar. Pola teratai suci setengah terbuka, dengan pola tanaman merambat berwarna giok di sekelilingnya, membuatnya tampak lebih sakral dan luar biasa.
Sejumlah besar energi spiritual melonjak keluar antara langit dan bumi. Pada saat ini, Xiao Nunu tampaknya berada di lautan kekuatan spiritual, dengan energi spiritual yang sangat kaya dan kuat mengelilinginya ke segala arah. Apakah ini formasi kenaikan roh dan penghancur alam? Sedikit kegembiraan muncul di wajah Xiao Nunu. Suara Ratu Iblis Malam Gelap pun terdengar, kekuatan spiritual yang begitu kaya, aku bisa merasakannya. Dewa Anggur yang memikat berkata, sudah waktunya untuk memulai, aku menantikan saat ketika kamu berevolusi menjadi badan abadi tertinggi. Mendengar ini, wajah Xiao Nunu menjadi semakin bersemangat. Formasi kenaikan roh dan penghancur alam. Buka formasinya. Xiao Nunu menggenggam kedua tangannya, cahaya tajam berkelebat di matanya. Detik berikutnya, formasi Soul Ascension dan Realm Breaking segera mulai beroperasi, dan pola teratai suci di tengah formasi juga berubah. Awalnya setengah terbuka, dan saat formasi beroperasi, pola itu menjadi terbuka penuh. Saya melihat untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari formasi itu. Setiap sinar kekuatan spiritual jatuh dari langit seperti ranting pohon willow, tampak seperti langit yang penuh bintang, dan terlihat sangat spektakuler. Dalam sekejap mata, seluruh lantai pertama pagoda emas pancer dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Xiao Nunu berada di tengah formasi, dengan miliaran kekuatan spiritual terbang dari segala arah. Kemudian, energi spiritual yang luas menembus ke dalam badan Xiao Nunu, memperkuat setiap inci fisiknya dan meningkatkan setiap bagian kekuatannya. Pada saat ini, Xiao Nunu akhirnya merasakan kekuatan badannya meningkat. Tingkat kelima seni badan hegemoni pancer akhirnya mengantarkan terobosan baru. Seiring meningkatnya kekuatan fisiknya, tingkat kultivasi Xiao Nunu juga meningkat. Dalam sekejap mata, 10 hari lainnya berlalu. Perang 10.000 kaisar masih berlangsung sengit. Berita bahwa Li Xiao, yang menduduki puncak peringkat surgawi, telah terbunuh telah menyebar ke seluruh medan pertempuran peringkat surgawi. Berita bahwa 3 peringkat teratas di peringkat surgawi semuanya dikalahkan oleh satu orang menyebabkan serangkaian sensasi besar. Nama Xiao Nunu sekeras guntur. Tuan Xiao Nunu belum muncul. Pada saat ini, Jisuo, Mu Nantang, dan Kui Runin juga bersatu kembali. Belum. Mu Nantang menggelengkan kepalanya. Kui Runin juga berkata, aku belum mendengar berita terbaru tentangnya. Mu Nantang berkata, mungkin dia sedang mengasingkan diri di suatu tempat. Jisuo berkata dengan suara yang dalam, tetapi aku mendengar bahwa medan perang daftar dewa telah dibuka selama beberapa hari. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Mu Nantang dan Kui Ruyin menunjukkan keheranan. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Medan perang daftar dewa, tanpa diragukan lagi, adalah tempat yang dirindukan semua orang yang berpartisipasi dalam perang 10.000 kaisar. Ketiganya tidak terkecuali. Mu Nantang bertanya, apa saja syaratnya agar kita bisa memasuki medan perang daftar dewa? Jisuo menjawab, tidak ada syarat yang diperlukan. Kita hanya perlu melangkah ke gerbang daftar dewa. Mu Nantang dan Kui Ruyin bahkan lebih terkejut. Gerbang daftar dewa, ya. Jisuo mengangguk, selama kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk memasuki gerbang daftar dewa, kamu dapat mencapai medan perang daftar dewa. Sesederhana itu. Kui Ruyin sedikit tidak yakin. Senyum penuh arti muncul di wajah Jisuo, sesederhana itu. Mu Nantang bertanya, kecuali 10 orang asli di daftar dewa, berapa banyak orang di medan perang daftar surgawi yang memasuki pintu daftar dewa? Jisuo mengangkat satu jari. 1. Tanya Mu Nantang. Jisuo menggerakkan jarinya ke kiri dan ke kanan, tidak ada satupun. Apa? Kau tidak salah dengar, tidak ada satu orang pun yang maju ke medan perang daftar dewa. Dengan kata lain, hingga saat ini, hanya ada 10 orang asli di seluruh medan perang daftar dewa. Sejauh ini, hanya tersisa 10 orang asli di seluruh medan perang daftar dewa. Mendengar apa yang dikatakan Jisuo, Mu Nantang dan Kui Ruyin sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak mungkin. Ada begitu banyak orang berbakat dan kuat di medan perang peringkat surgawi, tetapi tidak ada satupun yang maju ke medan perang peringkat ilahi. Mu Nantang mengungkapkan ketidakpercayaannya. Jisuo terkekeh dan berkata, katakan padaku, siapa orang-orang yang cakap? Siapa yang kuat? Tanpa menunggu Mu Nantang berbicara, Jisuo terus menghitung dengan jarinya dan berkata, Li Xiao.
Nomor 1 di peringkat surgawi, dibunuh oleh Tuan Xiao Nunu. Zhuang Waner, nomor 2 di peringkat surgawi, terluka parah oleh Tuan Xiao Nunu dengan teratai sihir pembunuh. Diperkirakan dia belum pulih dari luka-lukaannya. Si Tianxiang, nomor 3 di peringkat surgawi, dipukuli setengah mati oleh Tuan Xiao Nunu dengan teknik pemakaman langit. Aku bahkan tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Ying Feng, nomor 4 di peringkat surgawi, belum muncul sejak insiden terakhir. Bai Magu. Kui Ruyin mengambil alih kata-kata Jisuo dan berkata, nomor 5 di peringkat surgawi, disingkirkan oleh Tuan Xiao Nunu di medan perang peringkat bumi. Mu Nantang, kapan ini terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahu Ruyin sebelumnya? Kui Ruyin melanjutkan, Jisuo, kau, yang berada di peringkat ke-6 daftar surgawi, dan kau, Mu Nantang, yang berada di peringkat ke-7 daftar surgawi, menjadi penjahatnya. Sue Yingfeng, yang berada di peringkat ke-9 daftar surgawi, dan Ji Wuyan, yang berada di peringkat ke-10 daftar surgawi, tidak sempat menyaksikan perang 10.000 kaisar. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti bicara. Mu Nantang buru-buru menghentikan pihak lainnya. Orang baik, kau tidak akan tahu ini sampai kau mendengarnya, tapi seluruh peringkat surgawi dihancurkan oleh Xiao Nunu sendirian. Jisuo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, jangan salahkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di peringkat surgawi. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan Tuan Xiao Nunu. Dia secara langsung membunuh begitu banyak orang kuat di peringkat surgawi sehingga ada celah yang sangat besar. Mu Nantang menyipitkan matanya dengan tatapan yang sangat aneh. Dia menghela nafas dalam hati, sepertinya di antara 10 besar peringkat surgawi, 8 tua, adalah satu-satunya yang lolos dari hukuman. Ji Suo, Kui Ruyin. Keduanya mengira Mu Nantang akan mengungkapkan beberapa emosi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa fokus pihak lain cukup istimewa. Namun, apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Di antara 10 besar peringkat surgawi, hanya peringkat ke-8 yang belum dikalahkan oleh Xiao Nunu. Ayo pergi ke gerbang daftar dewa, dan lihat-lihat, kata Jisuo. Mu Nantang dan Kui Ruyin tidak menolak. Mereka bertiga segera pergi ke sana bersama-sama. Area pusat medan perang Tianbang. Ada sebuah alun-alun kuno di antara banyak puncak yang menjulang tinggi. Di alun-alun tersebut berdiri beberapa bangunan kuno dengan sejarah panjang. Di area utara alun-alun, terdapat tangga gantung yang spektakuler. Tangga itu tingginya sekitar 100 kaki dan memanjang ke atas, tampak seperti jalan menuju surga. Di kedua sisi tangga terdapat pilar-pilar puncak dewa yang menjulang ke langit. Dan, di ujung tangga, yaitu di bagian paling atas, ada gerbang luar angkasa besar yang tergantung. Gerbang luar angkasa itu berbentuk persegi panjang, satu sisinya diliputi petir, dan sisi lainnya dikelilingi api. Sangat mengejutkan jika dilihat dari kejauhan. Kita sudah sampai. Ini adalah gerbang daftar dewa. Jisuo, Mu Nantang, dan Kui Ruyin tiba di sini saat ini. Ketiganya mendarat di alun-alun. Ketiganya menatap pintu daftar ilahi, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Selama kita melewati gerbang ini, bisakah kita memasuki medan perang daftar dewa? Gumam Kui Ruyin. Jisuo mengangguk, benar, tapi... Kedengarannya sederhana, tapi tidak mudah melakukannya. Pada saat ini, beberapa sosok datang dari ujung lain alun-alun. Saudara Jisuo, saudara pendeta, bagaimana keadaanmu? Pembicaranya adalah seorang wanita muda. Wanita itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Ia mengenakan rok panjang berumbai warna ungu dan rambutnya diikat dengan pita ungu. Ia tampak sangat bersemangat. Ketika Jisuo dan Mu Nantang melihat orang itu datang, mereka tampak sedikit aneh. Lihat, Laoba ada di sini, kata Jisuo dengan nada sarkasme. Wanita itu tampak bingung, 8 tua. Apa yang kamu bicarakan? 3 teratas peringkat surgawi tahun ini. Jisuo menjawab, kami beruntung berbicara tentang Anda. Beruntung. Yin menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Dia belum datang, tapi aku tidak tahu apakah dia akan datang nanti. Aku takut kalau Xiao Nunu datang, kamu akan sangat takut sampai kakimu lemas. Apakah itu terlalu berlebihan? Liu Ying mengerutkan kening. Kui Ruyin tersenyum dan berkata, sejujurnya, hidup kita masih di tangan Xiao Nunu.
Di antara 10 besar peringkat surgawi, hanya kamu yang lolos. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berani datang ke sini. Lagi pula, ini hanya masalah kenyamanan. Liu Ying. Ya ampun, dia berada di peringkat ke-8 peringkat surgawi, kata kenyamanan terlalu tidak sopan padanya. Namun, memikirkan fakta bahwa puncak daftar Liantian Mahtei di tangan Xiao Nunu, Liu Ying masih merasa sangat bersalah. Apakah ada di antara kalian yang ingin menemani kami? Liu Ying bertanya dengan santai. Biarkan aku pergi bersamamu. Mu Nantang melangkah maju, ini kesempatan bagus bagiku untuk mencoba seberapa sulitnya memasuki gerbang daftar dewa ini. Liu Ying langsung setuju. Seketika mereka berdua melompat dan terbang menuju tangga di sisi utara alun-alun. Swiss, Swiss. Keduanya mendarat dengan mantap di tangga. Melihat gerbang daftar dewa yang berdiri di puncak tangga, semangat juang muncul di mata Mu Nantang dan Liu Ying. Banyak orang di alun-alun juga ikut melirik. Lihat, ada yang mencoba masuk ke pintu daftar dewa. Itu Mu Nantang, yang berada di peringkat ke-6 daftar dewa, dan Liu Ying, yang berada di peringkat ke-8 daftar dewa. Aku ingin tahu apakah mereka punya kesempatan untuk memasuki medan perang daftar dewa. Tidak yakin, tapi sejauh ini, belum ada yang lolos. Seketika, di bawah tatapan semua orang di luar lapangan, Mu Nantang dan Liu Ying melompat keluar dan melesat menuju puncak tangga. Duar. Pada saat ini, angin dan guntur bergulung di langit di atas 9 langit, dan lingkaran sihir besar tiba-tiba muncul di atas langit. Lingkaran sihir menyelimuti jalan tangga surgawi, dan tekanan besar mengunci Mu Nantang dan Liu Ying. Saudara pendeta, berhati-hatilah. Formasi ini dapat menyerang orang. Saya pernah melihat orang lain menerobosnya sebelumnya. Liu Ying mengingatkan. Begitu dia selesai berbicara, 2 sinar cahaya spiritual turun dari langit. Yang satu mengandung kekuatan api, dan yang satu lagi mengandung kekuatan guntur. Yang pertama menyerang Mu Nantang, dan yang terakhir menyerang Liu Ying. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka berdua dengan cepat menghindar ke samping. Ledakan. Dentuman. 2 sinar energi spiritual menghantam anak tangga, langsung menciptakan dampak energi yang kuat. Wajah Mu Nantang sedikit berubah, kekuatan yang begitu kuat, akan berakhir jika aku terkena. Liu Ying tersenyum dan berkata, jangan ceroboh. Bagaimana jika aku memasuki medan perang daftar dewa dan kamu tidak melakukannya, maka kamu akan malu. Mu Nantang mendengus dan terus terbang ke atas. Setelah berjalan beberapa meter, 2 sinar cahaya spiritual lagi jatuh. Pada saat yang sama, di sisi lain medan pertempuran Heavenly Ranking. Gunung Suci 7 Warna. Di sebuah gua tersembunyi, badan asli Xiao Nunu memasuki menara emas pancer dan membuka teratai abadi Lingjing. Duar. Formasi Soul Ascension dan Realm Breaking berjalan dengan lancar. Xiao Nunu tampak sedang duduk di atas teratai suci raksasa. Ribuan energi spiritual jatuh ke badannya seperti pohon willow yang menangis. Pada saat inilah aura di badan Xiao Nunu menjadi gelisah dan semakin kuat, kemudian momentum yang mengguncang bumi dan dahsyat meledak dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, dan di pupilnya, cahaya keemasan bersinar yang memandang ke bawah ke arah orang-orang biasa. Seni badan hegemoni pancer tingkat kelima, terbuka. Teknik pembentukan badan pancer tingkat kelima, mulai. Duar. Suara gemuruh terdengar dari tenggorokan Xiao Nunu. Detik berikutnya, kekuatan yang sebanding dengan tanah longsor dan tsunami meledak dari badan Xiao Nunu. Duar, duar, duar. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, sinar cahaya keemasan yang sangat spektakuler meletus satu demi satu. Dalam sekejap, ruang di lantai pertama pagoda emas pancer menjadi sangat bergejolak, dan bahkan banyak bangunan di kuil kuno itu runtuh. Ada kilatan penghinaan di mata Xiao Nunu. Pola peri melingkar di antara kedua alis menjadi lebih mempesona. Aliran cahaya keemasan bagaikan api meledak seperti sayap cahaya. Setiap inci daging dan darah Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dan di antara alisnya, ia memancarkan dominasi yang tak tertandingi. Lalu, Xiao Nunu menempelkan kedua telapak tangannya dan membentuk segel dengan ke-10 jarinya. Tiba-tiba, ribuan helai cahaya keemasan meluap dari badannya, seperti kilatan emas kecil. Tingkat pertama seni badan pancer, badan perunggu kuno. Tingkat kedua, badan suci, badan emas kuno.
Lapisan ketiga, badan kaca kaisar manusia. Tingkat keempat, badan abadi pancer. Pada saat ini, Xiao Nunu akhirnya tiba di tingkat kelima, badan abadi tertinggi. Badan penguasa pancer. Duar. Dunia kehilangan warnanya, angin dan awan melawan arus. Momentum Xiao Nunu seperti gunung berapi yang meletus, menyapu langit dan bumi. Seluruh menara emas pancer berguncang terus-menerus. Gelombang energi yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Xiao Nunu. Dewa pedang berekor 9 berkata, akhirnya sampai di lantai 5. Dewa anggur yang memikat bertanya, wah, bahkan aku gemetar. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, aura ini jauh lebih kuat dari lantai 4. Keributan besar itu berlangsung selama beberapa saat. Lantai pertama pagoda emas pancer dipenuhi dengan cahaya keemasan yang tak berujung. Laju operasi Sol Ascension dan Realm Breaking Formation melambat secara signifikan. Sosok muda yang mendominasi perlahan-lahan muncul. Jika sebelumnya Xiao Nunu bagaikan dewa yang turun dari surga, maka saat ini, dia bagaikan dewa dari surga. Badan penguasa pancer. Badan abadi tertinggi. Xiao Nunu berdiri di bawah formasi kenaikan jiwa dan penghancur alam, tatapannya tertuju pada lengan kanannya. Ada cahaya keemasan bersinar di lengan kanan. Cahayanya bagaikan kilat, sangat terang, tetapi itu bukan kilat. Ini adalah cahaya abadi yang dominan, kekuatan badan abadi yang ditransformasikan dari kekuatan pancer, dan itu juga kekuatanmu sendiri. Kata Tang Yin Qi Huang. Jejak emosi muncul di mata Xiao Nunu, cahaya abadi yang mendominasi. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kelima jarinya membentuk kepalan. Tiba-tiba, cahaya abadi yang mendominasi di lengannya menjadi lebih menyilaukan. Bahkan seberkas cahaya abadi yang mendominasi lebih kuat daripada cahaya kesengsaraan pembunuh. Gumam Xiao Nunu. Lengan ini ditutupi sedikitnya ratusan lampu peri yang mendominasi. Ini setara dengan ratusan cahaya pembunuh yang berkumpul di lengan. Dengan kata lain, pukulan biasa Xiao Nunu menyebabkan kerusakan ratusan kali lebih besar daripada cahaya pembunuh. Jika dia memusatkan semua cahaya abadi yang mendominasi di badannya ke satu titik, kekuatan ledakan pukulan itu akan begitu kuat sehingga bahkan senjata abadi tingkat abadi tidak akan mampu memblokirnya. Memikirkan hal ini, bahkan Xiao Nunu tidak dapat menahan rasa gembiranya. Kekuatan badan abadi tertinggi ini terlalu kuat. Perbedaan antara tingkat keempat dan kelima pancer Bati Jue bagaikan langit dan bumi. Dewa pedang berekor 9 kemudian menjelaskan, cahaya Dewa Tiran tidak hanya memiliki daya mematikan yang sangat kuat, tetapi juga dapat digunakan sebagai tindakan defensif, dan begitu dinyalakan, ia akan mempertahankan dirinya sendiri. Mata Xiao Nunu berbinar, pertahanan otonom. Aku tidak perlu sengaja menatap serangan musuh. Ya, Dewa pedang berekor 9 menjawab, ia akan merasakan bahaya yang mendekat dengan sendirinya, dan begitu serangan mendekat, ia akan secara otomatis bertahan. Aku akan mencoba. Begitu kata-kata itu terucap, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan ia melihatnya melemparkan paku tulang pegas kuning. Swoosh! Kuku tulang mata air kuning melesat keluar bagaikan meteor, lalu menyelesaikan gerakan seperti ular di antara langit dan bumi, dan akhirnya berputar di belakang Xiao Nunu. Akan tetapi, tepat saat paku tulang mata air kuning hendak mengenai punggung Xiao Nunu, tiba-tiba, cahaya peri kemasan meledak dari belakang Xiao Nunu, dan paku tulang mata air kuning itu langsung terhempas oleh kekuatan yang sangat besar. Benar saja, Xiao Nunu gembira. Dia tidak mengambil inisiatif untuk bertahan tadi, membiarkan kuku tulang mata air kuning menyerang dari belakang, tetapi cahaya abadi badan tiran tetap memantulkannya. Dewa pemabok yang memikat berkata, dengan kekuatan fisikmu saat ini, aku khawatir hanya senjata abadi tingkat atas yang dapat melukaimu. Kau bersikap konservatif. Kurasa bahkan senjata abadi tingkat atas pun dapat dilawan oleh tangan kosongku. Kata Dewa Pedang berekor 9. Dewa pemabok yang memikat berkata, ini baru tahap awal dari badan tiran pancer, dan bahkan belum mencapai tahap keberhasilan kecil. Kekuatan fisiknya belum terlalu berlebihan. Lebih baik bersikap sedikit konservatif. Itu benar. Namun, dengan pertahanan cahaya abadi badan tiran yang diaktifkan sepenuhnya, selama dia tidak berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan orang menyerangnya sepanjang waktu, bahkan senjata abadi-abadi kelas atas pun akan kesulitan untuk melukainya. Dewa Pedang berekor 9 menjelaskan. Baiklah, dia tidak sebodoh itu.
kata Dewa Anggur yang memikat. Mendengarkan percakapan mereka, Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli seberapa kuat fisikmu, kamu tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan orang lain memukulmu. Namun, kekuatan badan abadi tertinggi ini benar-benar jauh lebih kuat daripada badan abadi sebelumnya. Xiao Nunu dapat merasakannya dengan jelas. Jika Xiao Nunu menghadapi Li Xiao lagi dalam kondisinya saat ini, dia dapat dengan mudah menang tanpa memerlukan Tai Sang Feng Hua. Meskipun masih sedikit kurang dari kekuatan senjata abadi-abadi tingkat atas, tetap saja tidak sulit untuk menahannya beberapa kali. Sedangkan untuk senjata abadi tingkat menengah dan bawah, Xiao Nunu mampu sepenuhnya melawannya dengan badan fisiknya. Apakah kelima badan spiritual primordialku juga memiliki cahaya peri badan dominan? Tanya Xiao Nunu. Kau akan tahu jika kau memanggilnya keluar dan melihatnya, kata Dewa Anggur yang menyenangkan. Pikiran Xiao Nunu bergerak dan dia mengangkat tangannya. Swiss, 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 Swiss. 4 badan spiritual pancer muncul di depan Xiao Nunu. Masih ada satu yang kurang. Xiao Nunu tiba-tiba teringat bahwa ada badan spiritual lain yang dihancurkan oleh Si Tianxiang, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, selama pertarungan memperebutkan teratai abadi Lingjing. Namun, hal ini tidak akan berdampak apapun. Dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu saat ini, tidak akan sulit baginya untuk memulihkan badan spiritual pancer. Saya melihat pecahan emas pancer terbang keluar dari badan Xiao Nunu. Kemudian, pecahan-pecahan pancer ini memadat menjadi satu, dan dalam waktu kurang dari sesaat, mereka berubah menjadi badan spiritual pancer yang utuh. 5 badan roh pancer berdiri di depan Xiao Nunu, dan mereka juga memancarkan cahaya peri yang mendominasi yang sangat sakral yang seperti kilat keemasan. Dewa Pedang Berekor 9 berkata, seiring dengan peningkatan fisikmu, kekuatan badan spiritual pancermu juga akan meningkat secara alami. Mereka juga memiliki keterampilan kombinasi yang dapat kamu pelajari nanti. Keterampilan kombinasi. Mata Xiao Nunu berbinar, baiklah, aku mengerti. Oh benar. Xiao Nunu sepertinya teringat sesuatu. Dia berkata, level kelima dari seni badan tiran pancer disebut, badan tiran pancer, apa level ke-6-nya? Dewa Pedang Berekor 9 berkata, itu adalah badan yang ada di zaman kuno, dan itu juga terkait dengan badan tiran pancer, tetapi kamu tidak perlu memahaminya sekarang, tunggu sampai kamu telah mengolah level kelima ini ke alam kesuksesan besar, lalu pikirkan tentang level berikutnya. Itu adalah badan yang ada di zaman kuno dan juga terkait dengan badan penguasa pancer. Mendengar apa yang dikatakan Dewa Pedang Ekor 9, wajah Xiao Nunu menunjukkan sedikit rasa tersentuh. Dewa Anggur yang memikat juga berkata, ya, kamu tidak perlu memahaminya sekarang. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berlatih tingkat kelima dari seni badan hegemoni pancer hingga sempurna. Adapun hal-hal lainnya, lakukan saja selangkah demi selangkah. Xiao Nunu mengangguk. Saya berhenti bertanya lebih lanjut. Pada saat ini, suara malas Dewa Hukum Yu Yao terdengar, ketika kamu berkultivasi ke tingkat ke-6, kamu seharusnya dapat membuka menara emas pancer dan melepaskan kita semua. Ada kilatan di mata Xiao Nunu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan bekerja keras dan tidak akan pernah membiarkan usahamu sia-sia. Peri Pedang Ekor 9 berkata, kami menunggu. Peri Anggur yang memikat juga berkata, aku harap hari itu akan segera tiba, anggurku hampir habis. Xiao Nunu tersenyum, oke. Ratu Iblis Malam Gelap bertanya lagi, tingkat kultivasimu juga meningkat, kan? Xiao Nunu mengangguk, ya, sudah mencapai puncak alam kaisar. Ketika ini keluar, semua orang sedikit terkejut. Puncak alam kaisar, melintasi 3 tingkat alam sekaligus. Dia langsung melesat dari tahap awal alam kaisar ke puncak alam kaisar. Kecepatan ini sungguh cepat. Puncak alam kaisar, ini sudah setingkat dengan Li Xiao yang berada di puncak daftar. Jika alam kultivasi Xiao Nunu saat ini dikombinasikan dengan kekuatan badan abadi tertinggi, dia dapat membunuh lawan dalam satu gerakan. Bagaimana bisa secepat itu? Suara Dewi Dharma Yu Yao tidak lagi begitu malas. Dia berhenti sejenak lalu berkata, wah, kamu hebat sekali. Kamu telah menyerap semua kekuatan, teratai spiritual murni. Dewi Dharma Yu Yao menemukan masalahnya sekilas. Yang lainnya juga tercengang. Benar saja.
Kekuatan Soul Ascension dan Realm Breaking Formation telah sepenuhnya habis, kata Dewa Pedang berekor 9. Peri anggur yang memikat tertawa, tidak ada setetes pun yang tersisa. Ini lebih bersih dari anggurku. Mendengar apa yang mereka katakan, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas ke dalam kehampaan. Formasi Soul Ascension dan Realm Breaking telah sepenuhnya berhenti berfungsi pada saat ini. Meskipun demikian, formasinya tetap sangat spektakuler dan mewah, dengan pola formasi yang rumit dan saling terkait, seperti tanaman merambat giok, setiap inci memancarkan kilau kristal. Tepat di bagian tengah formasi, corak teratai suci pun berubah menjadi keadaan tertutup. Artinya kekuatan spiritual yang terkandung dalam formasi Spirit Ascension dan Realm Breaking telah habis sepenuhnya. Xiao Nunu bertanya dengan ragu, bukankah begitu caramu menyerapnya? Yue Yao Fasen berkata, kau menyerapnya terlalu kuat dan menghisap Lingjing Xianlian sampai mati. Apa? Xiao Nunu memiliki tanda tanya di wajahnya. Bisakah juga menghisap Lingjing Xianlian sampai mati? Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 10 teratai dewa, yang setenar teratai setan pembunuh. Bagaimana mungkin ia mati? Lalu apakah Spirit Ascension dan Realm Breaking Formation masih bisa digunakan di masa mendatang? Tanya Xiao Nunu. Percuma saja kau bertanya. Apa gunanya kalau mereka semua mati? Kata Yue Yao Fasen. Xiao Nunu tiba-tiba menjadi tidak senang. Tang Yin Qi Huang berkata, jangan percaya padanya, dia berbohong padamu. Alis Xiao Nunu mengendur, sudah kuduga. Aku hanya mengatakannya dengan santai dan kau benar-benar mempercayainya. Yu Yao Fasen tertawa. Xiao Nunu terdiam, aku masih terlalu percaya padamu. Aku tidak meragukan kata-kata yang keterlaluan itu. Sepertinya aku masih perlu waspada terhadapmu. Yue Yao Fasen berkata, aku hanya menggodamu, jangan pelit. Xiao Nunu tersenyum, aku juga bercanda, tapi bagaimana situasi teratai peri Lingjing ini sekarang? Dewa Pedang berekor 9 menjawab, hanya saja kekuatan spiritualnya telah dikonsumsi, sama sepertimu. Kekuatan spiritualnya habis dan tidak bisa lagi bertarung. Jika kamu ingin menggunakan arai kenaikan roh dan alam penghancur lagi, kamu harus menunggu kekuatan spiritualnya pulih. Xiao Nunu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Dewa Pedang berekor 9 berkata, dalam keadaan normal, mungkin akan memakan waktu ratusan tahun. Ratusan tahun. Wajah Xiao Nunu berubah. Ini sudah terlalu lama. Namun, Xiao Nunu memperhatikan bahwa Dewa Pedang ekor 9 menggunakan kata-kata dalam keadaan normal. Dengan kata lain, ada situasi abnormal. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Tanya Xiao Nunu. Sangat mudah. Kata Dewa Sihir Yue Yao, korbankan saja beberapa artefak abadi tingkat abadi. Xiao Nunu sedikit terkejut, korbankan artefak abadi tingkat abadi. Ya, tidak bisakah benda lain digunakan? Kekuatan spiritual yang terkandung dalam benda lain terlalu sedikit. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam artefak abadi tingkat abadi relatif besar, jadi itu tepat untuk dikorbankan. Mendengar ini, Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Sungguh dibesar-besarkan. Menggunakan artefak abadi tingkat abadi untuk pengorbanan, kekuatan mana di alam abadi 9 provinsi yang berani bersikap begitu boros? Saya kira bahkan 3 kekuatan utama, pavilion tertinggi, Sekte Wending, dan Lembah Changming, tidak mampu membelinya. Xiao Nunu tiba-tiba merasa bahwa beberapa ratus tahun bukanlah waktu yang lama. Lagi pula, beberapa senjata abadi tingkat abadi membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dibuat. Dewa Pemabok yang memikat berkata, jika kau dapat membuka pagoda emas pancer dan membiarkan kami keluar, dengan tingkat pemurnian senjata Kaisar Tang Yin, kau dapat memiliki senjata abadi sebanyak yang kau inginkan, benarkan? Kaisar Tang Yin. Kaisar Tang Yin menjawab dengan acuh tak acuh, aku kelelahan. Kau yang paling mencintainya, aku tahu kau akan senang kelelahan. Dewa Pemabok yang memikat tertawa. Tang Yin Qi Huang mengabaikan pihak lain. Dewa Pedang berekor 9 melanjutkan, kamu telah mengaktifkan arai kenaikan roh dan penghancur alam sekali. Tidak perlu terburu-buru untuk mengaktifkannya untuk kedua kalinya. Semuanya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Jadi masalah ini bisa disebutkan nanti. Xiao Nunu mengangguk, baiklah, aku mengerti. Sebenarnya, Xiao Nunu hanya bertanya,
Dia segera memikirkannya dan mengeluarkan Spirit Ascension dan Realm Breaking Formation dari kehampaan. Bas! Formasi indah itu menghilang dalam kehampaan, lalu sebuah teratai suci yang hampir transparan perlahan melayang kembali ke Xiao Nunu. Xiao Nunu memegang bunga teratai di telapak tangannya, dengan tatapan tegas di matanya. Perjalanan penuh risiko ini sepadan dilakukan. Meskipun ada banyak bahaya dalam proses pertarungan memperebutkan teratai abadi Lingjing, umpan balik yang diberikan formasi kenaikan roh dan penghancur alam kepada Xiao Nunu jauh melebihi ekspektasinya. Teratai abadi murni, teratai setan pembunuh, teratai petir penghancur dunia. Teratai Tao Yin Yang, teratai api pemakan kejahatan. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri, dan pikirannya tak kuasa untuk tak memikirkan beberapa teratai ajaib lainnya. Alangkah hebatnya jika saya dapat mengoleksi teratai dewa lainnya juga. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya masih sedikit terlalu naif. 10 teratai dewa hanya dapat ditemukan secara kebetulan, bukan melalui pencarian. Sangat sulit untuk mengumpulkan semuanya. Sudah saatnya kita pergi dari sini. Xiao Nunu mengambil kembali teratai peri Lingjing dan bersiap untuk keluar. Lebih dari 10 hari telah berlalu di luar. Aku ingin tahu bagaimana situasi di medan perang Heavenly Ranking. Saya tidak tahu apakah medan perang daftar dewa telah dibuka. Medan perang peringkat surgawi. Di tangga di depan gerbang daftar dewa, Liu Ying, yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar surgawi, dan Mu Nantang, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar surgawi, masih dalam perjalanan ke tingkat berikutnya. Hampir setengah jam telah berlalu sejak tantangan dimulai, tetapi keduanya masih beberapa ratus langkah lagi dari pintu daftar dewa. Di bawah pintu daftar dewa, semakin banyak orang berkumpul di sini. Pintu menuju daftar ilahi telah terbuka selama beberapa hari, tetapi sejauh ini, belum ada satupun anggota daftar ilahi yang mampu melewati ambang pintu ini. Sudah lebih dari setengah jam, kata Kui Ruyin. Di alun-alun di bawah jalan tangga surgawi, Kui Ruyin, Jisuo dan yang lainnya sedang memperhatikan Mu Nantang dan Liu Ying yang mencoba melewati level tersebut. Kesulitannya memang lebih besar dari yang aku bayangkan. Jisuo mengikuti. Di atas gerbang daftar dewa, formasi hampa terus-menerus melepaskan kekuatan untuk menyerang kedua orang itu. Di tangga, kilat menyambar, api meledak, dan energi kekacauan saling terkait, membuat orang-orang merasa takut. Apakah kamu menyadari bahwa kecepatan mereka berdua semakin melambat? Jisuo bertanya pada Kui Ruyin yang berdiri di sampingnya. Yang terakhir mengangguk, "Yah, semakin dekat mereka ke pintu daftar dewa, semakin lambat kecepatan gerakan mereka." Oleh karena itu, mungkin bukan hanya formasi di langit yang menyerang, tetapi mungkin juga ada perlawanan tak terlihat yang mengganggu di tangga. Jisuo mengiyakan, "Kamu benar, dan semakin tinggi kamu pergi, semakin besar perlawanannya." Pada saat ini, seberkas api menghantam tangga di depan Liu Ying. Dengan suara keras, gelombang panas yang dahsyat meledak di badannya seperti ombak. Yang terakhir menjerit panik dan kemudian terbang langsung turun dari tangga. Ah! Liu Ying terhuyung mundur. Meskipun dia tidak jatuh ke tanah, dia masih tampak sedikit malu. Terjadi keributan di alun-alun. Bahkan Liu Ying, yang berada di peringkat ke-8 di peringkat surgawi, gagal. Bukankah ini terlalu sulit? Liu Ying marah dan kesal. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Aku sangat marah, aku hampir sampai. Tidak, aku harus mencoba lagi nanti. Kemudian, Kui Ruyin dan Jisuo datang. Bagaimana rasanya? Jisuo bertanya dengan rasa ingin tahu, biarkan aku mendapatkan sedikit pengalaman. Liu Ying menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke formasi kehampaan di atas dan berkata, "Sebenarnya, serangan formasi itu bukanlah hambatan yang sangat besar. Hal yang paling menyebalkan adalah semakin dekat ke pintu daftar dewa, semakin kuat rasa penindasannya." Rasa penindasan. Ya, rasa penindasan yang tidak terlihat, seperti terjebak di rawa. Sangat sulit untuk bergerak, kata Liu Ying. Jisuo dan Kui Ruyin mengangguk. Tepat seperti yang mereka berdua pikirkan. Untuk memasuki pintu daftar dewa, Anda perlu mengatasi dua rintangan utama. Yang satu adalah serangan formasi, dan yang satu lagi adalah perlawanan menindas yang dilepaskan oleh gerbang daftar ilahi. Kita hampir sampai, Mu Nantang, kata Kui Ruyin. Hati semua orang menjadi tegang.
Saya melihat hanya ada sekitar 10 langkah tersisa antara Aula Munan dan pintu menuju daftar ilahi. Biasanya, dia dapat menaiki 10 anak tangga itu hanya dengan pikirannya saja, tetapi sekarang, karena adanya tekanan kekuatan tak kasat mata, sangat sulit baginya untuk menaiki setiap anak tangga. Tinggal 10 langkah lagi. Aku harus memasuki pintu daftar dewa. Munantang menggertakkan giginya, melompat sekuat tenaga, dan langsung menuju gerbang di depannya yang merupakan campuran guntur dan api. Tetapi pada saat ini, di atas langit, kekuatan formasi itu meningkat, dan sambaran petir yang dahsyat jatuh dari langit. Wajah Munantang berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kilatan petir yang dingin terpantul di pupil matanya. Bang! Guntur dahsyat meledak di depan pintu daftar dewa. Munantang terkejut dan langsung tersambar petir. Pihak lain tidak hanya memuntahkan darah, tetapi dia juga jatuh dari tangga. Bang! Di bawah tatapan semua orang, Munantang jatuh ke alun-alun. Jisuo meminta Ruyin, dan Liu Ying segera berjalan mendekat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Jisuo. Munantang berdiri dengan gemetar, wajahnya terlihat sangat jelek, kutu kupret, hanya bagian terakhir. Jelas, luka-luka Munantang tidak terlalu serius, tetapi moralnya sangat menurun. Jisuo tersenyum dan berkata, 10 langkah, itu lebih dari sekadar 1 langkah. Menurutku, kamu tidak perlu membuang-buang waktu. Kamu tidak bisa memasuki medan perang daftar dewa. Jika kamu bisa melakukannya, silakan saja dan jangan bicara omong kosong di sini. Tegur Munantang. Baiklah, karena aku sudah di sini, aku mungkin juga akan mencobanya. Jisuo tidak takut. Dia langsung mengetuk tanah dengan jari kakinya dan terbang menuju tangga di depannya. Jisuo mendarat dengan mantap di dasar anak tangga terakhir. Menatap tangga setinggi 100 meter di depannya, mata Jisuo dipenuhi semangat juang. Swiss. Tanpa ragu, Jisuo melesat keluar bagaikan kilatan petir. Pada saat yang sama, formasi di atas Jiuxiao juga mulai menyerang Jisuo. Namun, kecepatan gerak Jisuo sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Liu Ying. Ada banyak orang seperti Munantang, dan serangan formasi tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Semua orang di alun-alun itu pun terkesima. Kecepatannya luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang pria kuat yang menduduki peringkat ke-6 di peringkat surgawi. Aku merasa dia memiliki kesempatan untuk melangkah ke medan perang peringkat surgawi. Jisuo dengan cepat melintasi sepertiga dari jalan tangga surgawi, tetapi kecepatan gerakannya jelas lebih lambat dari sebelumnya. Namun dampaknya tidak begitu besar. Di bawah tatapan semua orang, Jisuo sekali lagi melintasi setengah jarak. Pada saat ini, kecepatan geraknya menurun drastis. Serangan formasi yang tadi tidak dapat mengejarnya, mulai secara bertahap mengejarnya. Mengapa orang ini begitu cepat? Di alun-alun di bawah, Munantang tampak sedikit terkejut. Kuiruyin berkata, "Kita harus cepat. Kalian berdua baru saja membuang-buang waktu." Munantang dan Liu Ying saling berpandangan dengan bingung. Kuiruyin menjelaskan, "Jangan berpikir untuk menghemat energi Anda. Semakin lama Anda menunda untuk melewati level, semakin banyak kondisi Anda yang akan terkuras. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mencapai puncak dengan cepat saat Anda berada dalam kondisi terbaik. Jangan menunda." Munantang dan Liu Ying saling memandang dan tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Keduanya menghabiskan setidaknya setengah jam di jalan tangga surgawi. Meskipun mereka menghindari banyak serangan dari formasi, sangat sulit bagi mereka untuk bergerak pada akhirnya. Desir. Segera, hanya sepertiga jarak yang tersisa untuk Jisuo. Pada saat ini, serangan formasi dapat menyusulnya. Duar. Pada saat ini, seberkas petir jatuh. Cahaya dingin melintas di mata Jisuo. Dia tidak menghindar, tetapi langsung memanggil senjatanya. Kapak penakluk iblis. Kapak perang bergagang pendek itu jatuh ke tangannya, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Duar. Sebuah kapak ditebas, dan pilar petir meledak seketika. Jisuo bergerak dan melangkah maju beberapa langkah lagi. Tak lama kemudian, seberkas api lain jatuh. Jisuo masih memilih untuk menahan serangan formasi. Bang! Cahaya jimat dan sinar api berpotiongan, dan tiba-tiba gelombang panas yang besar meledak. Orang-orang di alun-alun di bawah merasa sangat gugup. Tidak,
Jika dia mencoba menahan serangan formasi seperti ini, itu akan menghabiskan lebih banyak energi. Kata Liu Ying. Ya, kita harus menahan serangan formasi, dan pada saat yang sama menahan tekanan gerbang daftar dewa. Itu konsumsi ganda dan itu sama sekali tidak layak. Mu Nantang juga berkata, di mata semua orang, melawan formasi menghabiskan lebih banyak energi spiritual, dan jika Anda hanya menghindar, Anda dapat mempertahankan kondisi Anda dengan lebih baik. Dengan kondisi Jisuo, dia mungkin tidak akan mampu mencapai 10 langkah terakhir. Namun, pada saat ini, Mu Nantang sepertinya memikirkan sesuatu, ada yang salah. Ada apa? Liu Ying menatap pihak lain. Kui Ruyin juga menunjukkan ekspresi keraguan di wajahnya. Mu Nantang berkata dengan suara berat, kapak penakluk iblis milik orang ini dapat menyerap kekuatan luar. Apa? Liu Ying dan Kui Ruyin sama-sama terkejut. Kedua wanita itu memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa, seperti yang diduga, kapak perang di tangan Jisuo memancarkan cahaya petir dan api. Mu Nantang melanjutkan, saya mengerti. Dia menggunakan kapak penakluk iblis untuk menyerap serangan dari formasi, lalu menggunakannya untuk melawan serangan berikutnya dari formasi. Dengan cara ini, dia hanya perlu melawan perlawanan yang dilepaskan oleh gerbang daftar dewa. Bersambung.